saya Sumila Lembu, NIM 87754793. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang Automated Online Proctoring atau AOP, sistem yang akan diuji coba Universitas Terbuka untuk mengawasi ujian daring. Saya sudah uraikan pengertiannya, cara kerjanya, manfaatnya bagi integritas akademi, serta bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa. Nah, yang pertama yaitu apa itu Automated Online Proctoring atau AOP, yaitu sistem pengawasan ujian daring yang memanfaatkan teknologi kamera, mikrofon, dan kecerdasan buatan untuk memantau pelaksanaan ujian secara otomatis dan jarak jauh. Sesuai dengan karakteristik Universitas Terbuka yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh, sistem ini hadir sebagai solusi atau tantangan pengawasan yang sulit dilakukan secara langsung. Berbeda dengan ujian tatap muka yang diawasi dengan secara langsung oleh dosen atau secara fisik, AOP mampu memantau peserta secara real time, mulai dari mendeteksi wajah, gerakan mata, hingga pola perilaku selama ujian berlangsung. Perlu dipahami, sistem ini bukan dibuat untuk mencurigai semua mahasiswa, melainkan tujuan utamanya adalah menjaga integritas akademi, memastikan setiap peserta mengerjakan soal secara mandiri, serta memelihara kredibilitas dan standar kualitas hasil ujian agar tetap diakui secara luas. Bagian B yaitu bagaimana sistem Automated Online Proctoring bekerja. Nah, sistem ini bekerja melalui tahapan yang terstruktur dan transparan. Satu yaitu verifikasi identitas. Sebelum ujian dimulai, peserta diminta menunjukkan kartu identitas resmi dan wajah di depan kamera. Sistem akan mencocokkan data tersebut untuk memastikan bahwa orang yang mengikuti ujian benar-benar mahasiswa yang terdaftar, bukan orang lain. Yang kedua yaitu memeriksa lingkungan ujian. Peserta diminta memutar kamera ke seluruh penjuru ruangan. Hal ini bertujuan memastikan tidak ada orang lain. Buku catatan, lembar contekan, atau perangkat elektronik terlarang yang dapat digunakan selama ujian. Yang ketiga itu pemantauan aktif selama ujian. Saat ujian berlangsung, kamera dan mikrofon akan memantau aktivitas secara terus-menerus. Sistem dapat mendeteksi berbagai hal seperti kehadiran peserta di depan layar, gerakan wajah dan arah, pandangan, suara percakapan, hingga kemunculan yang lain di sekitar area ujian. Nah, yang keempat yaitu analisis dan pelaporan. Data yang terkumpul dianalisis oleh sistem. Jika ditemukan perilaku yang dianggap tidak wajar, sistem hanya akan memberikan tanda peringatan atau catatan, bukan langsung memutuskan mahasiswa bermasalah. Hal ini penting mengingat sistem memiliki keterbatasan dan berpotensi mengalami kesalahan deteksi atau biasa algoritma. Yang kelima yaitu verifikasi akhir oleh manusia. Keputusan akhir tidak ditentukan oleh teknologi semata, sehingga laporan dan rekaman dan ditinjau kembali oleh dosen atau tim pengelola penilaian dilakukan dengan pertimbangan konteks situasi, mengingat gerakan alami seperti menoleh sebentar atau memegang dagu bisa saja salah deteksi. Bagian C itu yang ketiga itu manfaatnya dalam menjaga integritas akademi. Nah, penerapan sistem ini memberikan manfaatnya bagi seluruh sivitas akademika. Yang pertama, mencegah kecurangan akademik. Adanya pengawasan yang konsisten, mengurangi peluang praktik di tidak jurusan. Hal ini mendorong mahasiswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan ujian secara mandiri sesuai kemampuan sendiri. Menciptakan lingkungan yang adil, semua mahasiswa mengikuti aturan yang sama tanpa kecuali. Mahasiswa yang mengerjakan ujian dengan jujur tidak akan dirugikan oleh pihak yang berusaha mendapatkan nilai dengan cara tidak benar. Selanjutnya, meningkatkan kredibilitas hasil dan gelar. Proses penilaian yang terawasi membuat nilai yang diperoleh benar-benar mencerminkan penguasaan materi. Hal ini menjaga nama baik universitas dan memastikan ijazah yang diterima tetap bernilai dan terdihormati secara nasional maupun internasional. Selanjutnya, mendukung kelancaran pendidikan jarak jauh. Sistem ini memungkinkan pelaksanaan ujian dilakukan dan mana saja tanpa harus hadir secara fisik di kampus, sehingga tetap mendukung fleksibilitas yang menjadi ciri utama pendidikan terbuka. Selanjutnya, lebih efisien dan terukur. Teknologi memungkinkan pengawasan dilakukan dalam skala besar secara bersamaan, sehingga lebih menghemat waktu, tenaga, dan biaya operasional dibandingkan pengawasan manual. Selanjutnya,
Bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa? Nah, kekhawatiran mahasiswa terhadap keamanan data dan privasi adalah hal yang wajar sebagaimana disetori dalam pemberitaan. Oleh karena itu, universitas terbuka menerapkan langkah-langkah perlindungannya sebagai berikut, yaitu pertama, transparansi penuh. Universitas menjelaskan secara terbuka jenis data yang dikumpulkan, tujuan penggunanya, jangka waktu penyimpanan, serta pihak mana saja yang berwenang mengaksesnya. Tidak ada informasi yang disembunyikan. Selanjutnya, mengumpulkan data terbatas. Hanya data yang benar-benar dibutuhkan untuk melaksanakan ujian yang diambil. Data pribadi lain yang tidak relevan tidak akan diakses atau direkam maupun disimpan. Selanjutnya, keamanan data yang ketat. Semua rekaman dan data disimpan dalam sistem yang terenkripsi dan dilindungi dengan sistem keamanan berlapis untuk mencegah akses dari pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya, pembatasan akses yang jelas. Hanya dosen mengampu mata kuliah yang tim sertifikasi resmi yang memiliki izin untuk melihat data hasil pengawasan. Pihak lain tidak dapat mengaksesnya tanpa persetujuan yang sah. Selanjutnya, menghapus data secara terjadwal. Setelah proses penilaian selesai dan hasil ujian diumumkan secara resmi, seluruh data rekaman akan dihapus secara permanen sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi, sebagai kesimpulannya, automate online voting adalah inovasi teknologi yang berperan sebagai alat bantu, bukan pengganti kepercayaan. Sistem ini bertujuan mendukung terciptanya ujian daring yang adil dan kredibel, namun tetap harus diimbangi dengan penghormatan terhadap hak, kenyamanan, dan privasi mahasiswa. Keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada kecanggihan perangkat lunak, tetapi juga pada bagaimana sistem ini dijelaskan, diterima, dan dilaksanakan secara adil. Jika diterapkan dengan transparan dan bijak, AOP dapat menjadi solusi yang mendukung kualitas pendidikan universitas terbuka tanpa mengorbankan hak-hak mahasiswa. Jadi demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan menjawab pertanyaan yang muncul. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sekian, terima kasih. Yahoo.